Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa kisah ulama dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah. Pada video kali ini akan dikisahkan bagaimana kenakalan Gus Dur saat nyantri di pesantren Tegal Rejo. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisah ulama berikut ini. Pesantren Tegal Rejo merupakan tempat yang sangat istimewa dalam fase perjalanan hidup Gus Dur. Pesantren ini merupakan salah satu tempat belajar yang sangat penting, yang akhirnya membentuk intelektualitas dan spiritualitas Gus Dur. Setelah menamatkan sekolah menengah ekonomi pertama, Gus Dur lalu pindah ke Magelang, Jawa Tengah. Di pesantren asrama pendidikan Islam inilah Gus Dur belajar langsung di bawah asuhan pendiri pondok pesantrennya, yaitu Kiai Kudori. Saat di pesantren inilah Gus Dur berhasil membuktikan sebagai siswa yang berbakat dengan menamatkan pendidikannya hanya dalam 2 tahun. Padahal santri-santri yang lain perlu waktu 4 tahun untuk lulus pendidikan. Di pesantren ini juga, Gus Dur juga memiliki cerita-cerita yang sangat menarik. Alkisah, pada suatu tengah malam, Gus Dur mengajak teman-teman satu asramanya untuk makan ikan segar. Teman-temannya pun merasa keheranan, dari mana kita mendapatkan ikan segar di tengah malam begini? Memang dasar Gus Dur sangat cerdik dan usil. Lalu Gus Dur meminta agar teman-temannya ikut saja apa katanya. Rupanya oleh Gus Dur, mereka semua diajak untuk menangkap ikan di kolam milik sang kiai. Para teman Gus Dur pun serta-merta protes dan tidak mau. Akan tetapi semua santri kalah debat dengan argumen Gus Dur. Dan akhirnya mereka semua mau saja mengikuti kehendak Gus Dur tersebut. Kemudian Gus Dur lah yang mengatur strategi. 4 temannya ditugaskan untuk mengambil ikan dengan cara masuk langsung ke dalam kolam. Sedangkan Gus Dur sendiri bertugas sebagai pengawas untuk berjaga-jaga jika ada orang yang datang. Namun sialnya, ternyata sang kiai datang sendiri dan bertanya, "Itu siapa kok ribut-ribut di kolam?" Mendengar teguran sang kiai tersebut, semua teman-teman Gus Dur langsung kabur, lari ketakutan. Sedangkan Gus Dur sendiri masih saja siaga di tempat dengan santainya ketika Kiai Kudori datang dan melihat ember yang telah berisi ikan. Gus Dur pun dengan cerdik malah mengatakan kepada Kiai bahwa ia melihat beberapa santri yang hendak mencuri ikan, dan lantas ia pun menggagalkannya. Berkat siasat Gus Dur yang cerdik itulah, kemudian Kiai Kudori malah memberikan ikan-ikan itu kepada Gus Dur untuk dimakan bersama teman-teman yang lain. Alhasil ikan-ikannya itu malah menjadi halal tanpa harus mencuri. Kisah Gus Dur yang lain semasa di pesantren adalah saat terjadi pertikaian di masyarakat mengenai harta milik desa. Pada saat itu ada 2 kubu yang sedang berdebat dengan sangat sengitnya. Kubu pertama menginginkan agar harta milik desa itu dipakai untuk membangun masjid. Sedangkan kubu kedua menginginkan agar harta itu untuk membeli gamelan Jawa. Setelah terjadi perdebatan yang sangat alot, akhirnya mereka menemui Kiai Kudori untuk meminta solusi. Kubu pertama yang ingin mendirikan masjid sangat senang.
Mereka beranggapan jika sang kiai pasti akan memihak mereka. Namun, apa yang disampaikan Kiai Kudori sungguh di luar dugaan mereka. Sang kiai justru mengatakan bahwa sebaiknya dana itu digunakan untuk membeli gamelan. Karena menurut sang kiai, kalau gamelannya sudah ada dan masyarakatnya menjadi rukun, nanti dengan sendirinya dana untuk pembangunan masjid akan ada. Dan benar saja, setelah membeli gamelan, masyarakatnya pun menjadi kompak kembali dan mulai bergotong royong membangun masjid yang besar bersama-sama. Pada saat momentum itulah Gus Dur menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Peristiwa itu sangat membekas dalam benak Gus Dur muda, sehingga pada akhirnya membentuk perspektifnya bagaimana memahami keislaman dan kebudayaan secara lebih bijaksana. Demikianlah sedikit uraian kisah ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah ulama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.